Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Najwan Jaran Rasya dari kelas 1210 absen 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang reformasi kebudayaan di Indonesia. Apa itu reformasi kebudayaan? Jadi reformasi kebudayaan atau yang biasa disebut dengan reformasi kultural, yakni reformasi yang diarahkan untuk membangun tata nilai dari suatu sistem yang mencakup institusi beserta instrumen-instrumen pendukungnya seperti perangkat perundang-undangan dan mempersiapkan orang-orang yang mempunyai tata nilai yang kompatibel untuk melaksanakannya. Apa saja reformasi kebudayaan itu? Reformasi pada bidang kebudayaan mencakup upaya perubahan yang diarahkan untuk membangun tata nilai, institusi, dan perangkat pendukung yang dapat mendukung pemajuan kebudayaan, termasuk pelestarian warisan budaya dan pemanfaatan kearifan lokal. Reformasi kebudayaan ini dilakukan oleh para presiden Indonesia di bawah ini. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Soeharto, yang ketiga ada B.J. Habibie, dan yang keempat ada Abdurrahman Wahid. Reformasi kebudayaan di era Soekarno. Di era ini reformasi kebudayaan diarahkan untuk membangun karakter bangsa dan menguatkan revolusi dengan fokus pada pemanfaatan budaya sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, termasuk melalui sistem demokrasi terpimpin. Poin-poin pentingnya adalah kebudayaan sebagai alat revolusi dan pembangunan karakter bangsa. Soekarno melihat kebudayaan sebagai alat yang penting untuk mencapai tujuan revolusi dan membangun karakter bangsa yang kuat. Poin yang kedua, demokrasi terpimpin dan kebudayaan. Dalam sistem demokrasi terpimpin, kebudayaan Indonesia diarahkan untuk mendukung tujuan revolusi dan pembangunan nasional. Poin ketiga, Pancasila sebagai dasar kebudayaan. Pancasila yang mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia menjadi fokus pemerintahan Orde Baru. Reformasi kebudayaan di era Soeharto. Di era ini reformasi di bidang kebudayaan lebih diarahkan pada pelestarian budaya dan identitas nasional, serta pemanfaatan budaya dalam pembangunan dengan fokus pada musik tradisional dan nilai-nilai Pancasila. Pemanfaatan budaya untuk pembangunan. Poin yang pertama, budaya Indonesia dimanfaatkan untuk memperkuat identitas nasional dan pembangunan bangsa. Seni, rupa, sastra, teater, dan film mengalami perkembangan yang pesat. Poin kedua, pelestarian warisan budaya. Upaya pelestarian budaya dilakukan dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Hal ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Reformasi kebudayaan di era B.J. Habibie. Di era ini, reformasi di bidang budaya atau kebudayaan ditandai dengan pencabutan pembatasan terhadap pers, penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, dan pemberian ruang lebih luas untuk kebebasan berpendapat. Reformasi kebudayaan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Di era ini, reformasi kebudayaan ditandai dengan kebijakan yang mengutamakan pluralisme dan toleransi, termasuk mengizinkan kembali perayaan Imlek secara terbuka dan menetapkannya sebagai hari libur nasional, serta menjamin hak-hak budaya etnis Tionghoa. Poinnya, toleransi dan pluralisme. Gus Dur dikenal dengan tokoh yang sangat menekankan toleransi dan pluralisme yang tercermin dalam kebijakannya yang mendukung hak-hak budaya dan kebebasan beragama. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.